Yuk kita berdoa dulu ya. Biarlah pada saat ini hati kami diteduhkan dan hati kami siap untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami untuk memahami akan kebenaran firman-Mu, supaya kami bukan hanya mengerti, tetapi juga dikuatkan untuk menjalani setiap perintah-perintah Tuhan. Kiranya ajaran-ajaran yang hari ini kami terima, teguran-teguran dan ingatan-peringatan yang kami terima, semua menjadi berkat, menjadi pertolongan, menjadi naungan bagi kami setiap anak-anak-Mu. Biarlah yang mendengarkan renungan pada hari ini dan melalui YouTube channel ini juga diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu yang penuh kekurangan dan kelemahan ini, Tuhan yang kuduskan, Tuhan yang sucikan dan layakkan, supaya seluruh hidup ini boleh dilayakkan menyampaikan kebenaran firman yang suci. Kuasai mulut, lidah, bibir, pikiran, hati, dan segala sesuatu dalam hidup ini, supaya hamba-Mu boleh menyampaikan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami saat ini. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa permohonan dan syukur kami. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini renungannya terambil dari kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 sampai 13. Saya ada kirimkan di Warta Jemaat, bisa dilihat. Di situ ada bacaan Alkitabnya. Kita perlu membaca ini bersama-sama dan memperhatikan ayat demi ayat, karena ini salah satu pesan yang sangat penting sekali buat kita di zaman sekarang ini, dan pesan ini kelak bisa membekali kita semua dalam pemahaman yang benar tentang firman, sehingga kita bisa membagikannya kepada saudara-saudara seiman kita yang mungkin hari ini tidak hadir, atau yang mungkin mereka tidak mendengarkan renungan melalui channel YouTube yang Yosef sudah buatkan bagi kita semua, ya. Melalui tema ini kita bisa memahami hal yang sangat sederhana sekali, bahwa di tengah dunia ini, di dalam kehidupan manusia, sesungguhnya di mata Allah itu hanya ada dua jenis manusia saja. Nggak ada tiga, nggak ada empat. Di hadapan Allah cuman ada dua jenis manusia. Jadi saya dinilai Tuhan di antara dua ini. Bu Puji, Yosef, Lia, Ino, semua kita hanya di hadapan Allah hanya ada dua jenis. Apa itu? Satu, orang yang menyembah Allah, dan orang yang menyembah si iblis. Yang menyembah Allah itu diberi meterai Allah, yang menyembah iblis diberi meterai si iblis. Jadi ingat, di hadapan Tuhan cuman ada dua ini saja, ya, hanya manusia yang menyembah Allah atau manusia menyembah iblis. Meskipun kita bilang bahwa kita menyembah Tuhan, tetapi sikap penyembahan kita tidak seperti yang Tuhan mau, maka sesungguhnya kita bukanlah penyembah-penyembah Allah yang benar. Nah, ini yang kita mau pelajari pada hari ini melalui kitab Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama ya. Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai yang ke-13. Judul perikopnya adalah pemberitahuan tentang penghakiman. Mulai dari ayat 6 dikatakan demikian. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan dia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut, dan semua mata air. Ayat 8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa
dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Ayat 9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka dia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan dia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Yang berbahagia orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya di dalam kehidupan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kitab Wahyu ini diwahyukan oleh Tuhan itu pada masa seorang Rasul Yohanes berumur kurang lebih 90 tahun. Itu sudah dibuang ke Pulau Patmos. Pada masa itu, Paulus sudah tidak ada, Petrus sudah tidak ada, rasul-rasul lain semua sudah mati. Tetapi yang paling muda dari rasul-rasul Tuhan ini adalah Rasul Yohanes, masih diberi kesempatan hidup. Karena memang Tuhan sudah menyatakannya beberapa waktu yang lalu sebelumnya, waktu Yesus masih ada di tengah dunia. Dia katakan bahwa Rasul Yohanes ini tidak akan mati. Itu yang dinyatakan melalui Rasul Petrus. Dan ternyata memang benar, Rasul Yohanes ini hampir mati ya. Kalau saya tidak salah digoreng, kalau mau digoreng. Tetapi tiba-tiba orang-orang yang membuat keputusan menghukum dia mengatakan dia udah terlalu tua deh, katanya, lebih baik dibuang aja. Itulah rencana Tuhan yang tak mungkin gagal, kira-kira gitu ya. Dibuang ke Pulau Patmos, dan di Pulau Patmos ini Tuhan menyatakan wahyunya kepada Rasul Yohanes ini tentang segala sesuatu. Dan apa yang disampaikan adalah apa yang akan terjadi. Nah, yang kita tidak boleh lupa, yang akan terjadi ini kan dari sejak Yohanes menerima wahyunya dari Tuhan. Sehingga wahyu ini sampai hari ini ada yang sudah digenapi, ada yang belum digenapi. Tetapi yang utama dari kitab Wahyu ini diberikan adalah karena pada masa sekitar umur 90 tahun itu, kekristenan sedang berkembang sangat pesat di wilayah di sekitar Asia atau dunia ya, mungkin ya, bilangnya begitu ya. Jadi terutama di Israel. Nah, ketika ini sedang berkembang begitu pesat, kenyataannya bahwa orang-orang yang beragama Kristen ini menjadi pengikut Kristus mengalami penderitaan yang teramat sangat luar biasa, sangat menakutkan. Bahkan di kitab Wahyu ini sebenarnya juga nanti itu di kitab Wahyu di awal-awal ya, diceritakan bagaimana ada binatang yang berkepala 10 dan lain sebagainya. Itu semua sudah nubuatan yang sudah terjadi. Tetapi mengkisahkan bagaimana kelak akan terjadi, bahwa penderitaan orang-orang percaya itu tidak diangkat oleh Tuhan. Banyak orang kalau berdoa ada kesusahan, Tuhan tolong angkat kesusahan saya dan lain sebagainya. Padahal seringkali kesusahan itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan demi suatu rencana Tuhan digenapi, dan demi nama Tuhan dipermuliakan, dan demi orang Kristen bisa berkembang. Dalam sejarah kita bisa memperhatikan ya, orang Kristen semakin ditekan, semakin dia berkembang. Tetapi semenjak kekristenan diberi kebebasan, justru kita melihat kekristenan justru semakin melemah. Nah, ini ada yang luar biasa. Terkadang memang Tuhan mengizinkan kesusahan terjadi itu demi supaya anak-anak Tuhan itu menjadi kuat, supaya anak-anak Tuhan menjadi lebih kokoh imannya,
Sehingga kalau kita menghadapi persoalan hidup sebenarnya, jangan minta Tuhan angkat persoalannya, tapi minta kepada Tuhan, beri kekuatan saya menghadapinya. Kalau perlu saya bisa menaklukkannya, seperti itu. Kalau memang mungkin, tetapi seringkali juga tidak mungkin menaklukkan. Ya, tetapi mintalah kekuatan, damai sejahtera dari Tuhan untuk kita bisa menghadapinya. Nah, demikian juga pada masa itu, jemaat Tuhan sangat membutuhkan penghiburan di tengah kesusahan yang begitu dahsyat yang bisa menyebabkan orang kalau tidak kuat iman menjadi murtad. Mereka bayangkan saja diadu, dikasih makan anjing, dikasih makan sama singa, harimau, digantung di kayu-kayu salib, ditangkap, dipakaikan, dilabur dengan ter, dibakar, lalu rajanya itu si Nero tuh nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Penderitaan orang Kristen dikejar-kejar kemana-mana, ditangkap hanya untuk dibunuh. Sampai dikatakan di dalam Wahyu juga ditulis di sini, itu darah itu seperti mengalir memenuhi tanah. Bisa bayangkan berapa besar penderitaan itu. Kalau Tuhan tidak memberikan wahyu kepada mereka, kalau Tuhan tidak memberikan penghiburan kepada jemaat masa itu dan sampai hari ini, bisa bayangkan di mana letak pengharapan orang percaya? Nggak ada. Tapi Tuhan mengasihi kita, orang-orang yang beriman kepadanya. Diberikan kitab Wahyu ini, dituliskan, lalu dibagikan, supaya jemaat-jemaat di seluruh dunia bisa tahu. Terlebih mereka yang sedang menghadapi penderitaan di Israel. Dikatakan apa? Bahwa jikalau engkau bertahan, jikalau engkau tetap setia kepada Tuhan. Nanti kita lihat pada ayat bagian yang terakhir itu di ayat 12 kalau saya tidak salah tadi ya. Dikatakan berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, karena mereka akan beristirahat dari segala jerih lelahnya. Tuhan sendiri mengingatkan melalui Rasul Yohanes, kalau mungkin bahwa kamu bisa mati saat itu, tapi berbahagialah kamu kalau kamu mati di dalam Tuhan, karena kamu bisa beristirahat. Ini yang luar biasa ya, nanti kita jelaskan. Baik, jadi ini latar belakang kitab Wahyu ditulis, memberi kekuatan kepada jemaat bahwa di tengah penderitaan kamu, ingat ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kalian. Tapi kalaupun kalian harus mati karena iman kalian, kalian adalah orang-orang yang berbahagia karena mempertahankan keimanan kalian sampai dengan akhir. Itulah pesan Tuhan juga bagi kita yang hari ini masih hidup, ya. Baik, kita langsung masuk saja ke mulai pada kisah yang Yohanes mendapat penglihatan. Yang pertama dikatakan dia melihat ada namanya apa disebutnya itu seorang malaikat, ya, malaikat terbang di langit. Dia membawa kitab Injil, ya, dikatakan, dan dia memberitakan firman. Malaikat itu dalam bahasa Inggris disebut namanya angel. Angel itu sebenarnya berasal dari kata angelion, yang artinya pembawa berita sukacita. Makanya Injil itu sebenarnya adalah berita kabar baik, ya, dibawa oleh evangelis. Evangelis itu pembawa kabar baik. Malaikat sebenarnya nama di dalam bahasa Inggris namanya angel. Angel itu sebenarnya berarti pembawa berita. Jadi malaikat itu sebenarnya adalah pembawa berita. Ya, itu yang kita perlu memahaminya. Nah, si malaikat ini membawa berita. Diperlihatkan dalam penglihatan itu, dia membawa kitab Injil kekal. Kalau Anda baca di sana, ya. Bawa Injil kekal dan dia berseru, dan dia memberitakan Injil, tetapi juga dia berseru dengan perkataan begini. Takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, dan sembahlah Dia, Allah pencipta langit dan bumi. Apa makna dari penglihatan pertama Yohanes terhadap malaikat yang terbang di langit itu? Jemaat Tuhan yang terkasih, di sana dikatakan dia membawa Injil dan memberitakan Injil itu kepada semua bangsa, suku, dan bahasa. Kenapa Injil ditekankan di bawah? Ini merupakan bukti bahwa sampai dunia berakhir, masa anugerah Tuhan itu masih dikaruniakan kepada kita. Anugerah macam apa? Salah satunya adalah berita keselamatan, tawaran keselamatan. Siapa mau terima Kristus, dia akan menerima keselamatan. Ini adalah tawaran anugerah.
yang Tuhan masih berikan kepada semua orang di dunia ini sampai hari ini, sampai Tuhan datang yang kedua kali, kesempatan itu masih ada. Sehingga diperlihatkan bahwa kitab Injil itu dibawa dan dikatakan Injil kekal. Itu berarti bahwa kitab Injil dan isi berita di dalamnya tidak akan pernah berubah sekalipun dunia ini berlalu. Diingatkan di sini bahwa berita Injil yang sudah kalian terima, begitu, ini akan tetap selama-lamanya sampai di dalam kekekalan. Jadi jangan kalian mundur dari berita Injil ini, daripada iman kepada Kristus. Jangan undur. Injil ini kekal. Dan di dalam berita Injil ini, yang utama sebenarnya apa? Saya sering mengatakan ya, Injil itu sebenarnya prinsipnya cuma ada satu. Kristus mati untuk kita, menebus kita dari semua dosa-dosa kita. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati untuk memberikan pembenaran kepada kita. Itu sebenarnya inti dari kitab Injil. Bahwa barang siapa percaya kepada dia, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Injil di dalamnya pasti terkandung makna di dalamnya. Bahwa barang siapa percaya kepada Kristus, itu karena mereka percaya kepada Allah yang mengatakan bahwa dialah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Barang siapa percaya kepada dia, orang itu tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah Injil yang diberitakan. Nah, bila mana kita hidup menurut perkataan Injil, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang hidup takut akan dia, dan hidupnya akan memuliakan dia, dan di sana akan menjadi satu kenyataan bahwa kita adalah orang-orang yang menyembah Allah dengan benar. Ya. Tetapi mari kita berpikir kenyataannya. Banyak orang-orang Kristen juga, ya. Mungkin mereka takut akan Allah karena tahu Allah itu berkuasa. Sehingga kalau sakit, menderita, lari sama Tuhan. Kenapa? Tahu Tuhan yang sanggup menolong. Kira-kira begitu ya. Kedua, mereka mungkin juga tidak keberatan kalau mereka mau memuliakan Tuhan, melayani di gereja, atau apa sajalah yang kelihatannya memberi sumbangan, memberi donor, dana, begitu kira-kira. Kelihatannya semua tindakannya itu takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan. Tetapi satu hal yang tidak bisa disangkal. Pada tahap yang ketiga, perkataan menyembah Allah, ini tidak semua orang melakukannya. Termasuk banyak orang Kristen cuma tahu takut, bisa memuliakan, tetapi tidak mau menyembah Tuhan. Tapi orang Kristen yang menyembah Tuhan, pasti dia akan memuliakan Tuhan dan hidupnya takut akan Tuhan. Jangan dibalik ya. Jadi malaikat pertama ini mengingatkan kepada semua pendengar dan pembaca kitab Wahyu ini pada masa itu sampai dunia berlalu, bahwa sampai hari ini masa anugerah itu tetap diberikan. Injil masih diberitakan. Satu hari kelak Injil tidak akan ada lagi diberitakan. Itulah habis masa anugerah. Sebenarnya semua manusia di dunia ini dikelilingi oleh anugerah daripada Tuhan. Ya, saya pernah mengatakan kalau kita di dunia ini kita mengalami sakit, ya, kita masih ada obat-obat di luar sana yang bisa kita beli untuk menyembuhkan kita dari sakit. Itu pun anugerah. Kenapa? Karena ada orang yang menyelidiki, ada orang yang menemukan rumusannya, lalu ada pabrik yang memproduksinya, sehingga jadi obat yang di pasaran bisa ada kita beli, kita makan, kita bisa sembuh. Tapi kalau sampai pun tidak bisa sembuh karena sakit terlalu keras, ada dokter yang bisa membuatkan resep-resep tertentu, ya, ada rumah sakit yang bisa menolong kita untuk kita bisa kembali pulih dari sakit kita. Tetapi kalaupun ya kita sakit dan dokter nggak bisa menyembuhkan, rumah sakit pun tidak bisa mengatasi, mungkin anugerah Tuhan kita bisa lihat bagaimana ada orang-orang yang peduli kepada kita, mengasihi kita, sekalipun mungkin dia tidak bisa menolong, tetapi setidaknya dia ada di samping kita, mendampingi, mendoakan, memberi kekuatan meskipun tidak perlu banyak bicara, ya. Itu pun anugerah, bukan? Itu kebaikan Tuhan. Tetapi bagaimana kalau sampai terakhir kali bahwa sakit yang kita alami ini tidak sembuh, divonis bahwa kita akan mati. Mati pun itu adalah anugerah Tuhan. Bagaimana tidak?
Kalau orang sudah mengalami kesakitan yang terlalu luar biasa, tetapi tidak bisa mati, itu penderitaannya kayak apa ya, kira-kira gitu. Jadi mati pun anugerah Tuhan. Jadi sampai hari ini, anugerah Tuhan itu terus menerus masih diberikan kepada kita semua. Kenapa anugerah itu diberikan? Karena Tuhan menantikan anak-anaknya secara khusus untuk kembali bertobat bagi mereka yang tidak hidup menyembah kepada Tuhan. Engkau boleh kelihatan menjadi Kristen, engkau boleh kelihatan melayani Tuhan, tetapi kalau engkau tidak menyembah kepada Tuhan dengan benar, tidak menyembah Tuhan dalam kebenaran, mungkin kau bukan milik kepunyaannya. Jadi ingat, inilah masa anugerah. Tuhan terus bekerja untuk membawa kita mengingat kepada Dia, untuk kita anak-anaknya selalu mau memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan. Tuhan membuka pintu supaya setiap orang datang. Tapi kalau kau tidak mau datang, Tuhan juga tidak memaksamu. Tapi kalau satu hari pintu ditutup dan kau tidak bisa masuk, itu bukan salah Tuhan. Karena masa anugerah itu tetap diberikan Tuhan sampai hari ini. Itulah malaikat pertama. Dia memberitakan Injil, anugerah keselamatan. Boleh diterima, silakan tidak. Tapi inilah anugerah yang ditawarkan. Takutlah akan Tuhan, muliakanlah Dia, dan sembahlah Tuhan. Kata sembah hari ini menjadi hal yang sangat penting. Lalu Rasul Yohanes melihat penglihatan kedua, ada malaikat kedua menyusul malaikat yang pertama. Ini juga urutannya menarik ya. Pertama Injil dibawa dan diteriakan. Lalu malaikat kedua datang. Dikatakan begini, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Yang dikatakan apa tuh? Dibilang yang telah memabukkan bangsa-bangsa dengan anggur yang menimbulkan hawa nafsu cabul. Babel itu apa? Babel itu kota. Kalau kita ingat pertama kali Babel itu disebut adalah kota yang dibangun di mana masyarakatnya itu mau memberontak dari Tuhan. Jadi kalau dikatakan di dalam kitab Wahyu ini Babel, sebenarnya ini merupakan simbol di mana kota, ya begini ya, Babel kota besar itu. Kota itu berarti kan berisi makhluk, berisi manusia. Di dalam Babel atau di dalam kota selalu ada pemimpin, kira-kira gitu kan. Kota menyediakan segala fasilitas, tetapi Babel ini itu melambangkan kota yang dipimpin oleh si iblis, di mana di dalam kota Babel iblis menyediakan segala fasilitas, yaitu fasilitas yang mana supaya manusia minum anggur tawaran dia, ya, supaya orang minum menikmati fasilitas yang diberikan oleh Babel. Di dalam Babel, supaya manusia menjadi mabuk, tidak sadar diri, dan akhirnya mereka berzina. Berzina dengan apa? Dengan meninggalkan Tuhan. Berzina bukan hanya bicara tentang hubungan seks antara laki dan perempuan, tapi berzina juga dimaknakan di dalam Alkitab itu adalah orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan demi segala sesuatu yang apa? Dia sangat cintai, yang sangat dia sukai. Rela menarik ini, mengambil ini, mengorbankan Tuhan menjadi nomor 2, nomor 3, nomor 4, bahkan nomor 1. Babel menawarkan itu kepada umat manusia. Ayo datang kemari, nikmati segala fasilitas yang saya berikan. Saya sediakan kekayaan, saya sediakan perdagangan yang baik, saya sediakan wanita cantik untuk kau melacur. Saya sediakan pria yang ganteng untuk engkau bisa melacur. Saya sediakan kekuasaan supaya engkau bertahta di sana dan bisa bertindak sekehendak hatimu. Babel menawarkan segala kefasikan bagi semua umat manusia. Celakalah orang yang masuk ke dalam dan mabuk karenanya. Malaikat kedua mengingatkan, memberi peringatan. Pesan kedua dari malaikat ini adalah, tadi pertama Tuhan masih memberi anugerah di dalam Injil, ya. Yang kedua pesannya, sudah rubuh Babel kota besar. Kalau sudah rubuh artinya kota itu sudah hancur, musuh bisa masuk, tidak ada sesuatu yang bisa dipertahankan di dalamnya. Jadi diingatkan oleh malaikat kedua kepada semua umat Tuhan, dan juga sebenarnya bagi orang-orang di luar sana. Tapi khusus bagi umat Tuhan, diingatkan, jangan kau bertindak bodoh. Jangan kau masuk ke dalam Babel.
karena Babel itu pasti sudah hancur. Dan Tuhan nanti di Wahyu pasal yang ke-18 kalau saya tidak salah, dikatakan Babel itu seperti batu kilangan, diangkat oleh malaikat, dilemparkan ke dalam laut, dan tidak akan pernah timbul lagi. Itu mengingatkan bahwa siapa ada di dalam Babel, terlibat di dalam hawa nafsu pelacuran yang ditawarkan oleh Babel, orang-orang itu pun akan ikut tenggelam dan tidak akan pernah nampak lagi. Di mana? Di dalam api neraka. Ini malaikat kedua memberi pesan kepada kita bahwa Babel itu sudah runtuh. Babel tidak bisa dipertahankan. Kekuasaanmu, kekayaanmu, apapun yang kau dapat dan kau cari di dunia ini, sesungguhnya semua itu akan dibuang Tuhan. Tetapi berbahagialah orang yang beriman kepada Tuhan sampai pada kesudahannya. Lalu disusul oleh malaikat yang ketiga. Malaikat ketiga, ini kata-katanya perlu Anda baca sekali lagi. Mari kita baca sama-sama. Pesan dari malaikat yang ketiga, ini sangat penting sekali. Dikatakan demikian. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring. Mari kita baca sama-sama. Jikalau, sama-sama semuanya. 1, 2, 3. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan dia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Di malaikat ketiga, dia menyerukan begini: barang siapa menyembah kepada binatang dan patungnya dan menerima tanda darinya, maka mereka itu apa dikatakan? Akan menerima anggur murka Allah yang tanpa campuran. Dengan kata lain tadi dijelaskan, akan dibuang ke neraka, disiksa siang dan malam, ya, tidak henti-hentinya. Nah, perhatikan di sini. Kata menyembah sekali lagi menjadi perhatian. Tadi saya bilang menyembah Tuhan atau menyembah iblis. Banyak orang berpikir, termasuk orang Kristen, saya nggak pernah menyembah si binatang itu iblis ya, dan tidak pernah menyembah patung, betul? Tapi kita nggak boleh lupa, saudara-saudara sekalian, patung itu dalam bahasa Inggris disebutnya apa, Yola, kalau berhala? Idol. Idol itu apa artinya? Dalam bahasa Indonesia, idola. Jadi ingat ya, jadi kalau dibilang idola, maka idola itu bisa identik sama dengan yang namanya idol atau berhala. Jadi idola kita dalam hidup bisa menjadi berhala. Mungkin kita tidak menyembah kepada patung, tetapi hobi kita, pekerjaan kita, karir kita, apapun itu yang kita bisa sebut, yang kita cari di dunia ini, kekayaan, kepintaran, bisa menjadi hal yang lebih utama, yang kita sangat idolakan, yang kita sangat jaga baik-baik, sampai kita betul-betul berjinah dengan hal ini, dengan meninggalkan Tuhan menjadi nomor yang paling belakang. Dengan demikian, sekalipun kita datang ke gereja, maaf, bukan kita, kalau Anda ya datang ke gereja, kelihatan pelayanan, tetapi pelayanan itu sendiri menjadi lebih utama daripada hidup menyembah kepada Tuhan, mungkin pelayanan itu bisa juga menjadi berhala dalam hidupmu. Menjadi milik iblis, bukan iblis yang menentukan. Menjadi milik Tuhan, memang Tuhan yang menetapkan. Menjadi milik iblis, itu adalah kita sendiri yang menentukan. Kenapa dikatakan? Barang siapa menyembah si binatang dan menyembah patungnya, kepada dia
orang yang menyembah itu akan diberikan tanda di tangan ataupun di dahinya. Siapa yang memberi tanda? Iblis. Bukan kita kan? Tetapi siapa menyembah Tuhan, kita juga menerima tanda. Siapa yang memberikan? Tuhan. Jadi kalau kita memilih untuk menyembah iblis dan patungnya, kita pun akan menerima tanda dari dia. Sekali lagi diingatkan bahwa menyembah iblis dan menyembah berhala itu nggak perlu dengan cara menjadi ikut pengikut gereja setan. Anda bisa ngikut di sebuah gereja, tetapi sesungguhnya Anda pengikut setan. Baru-baru ini ada pendeta yang ditangkap membunuh kan, satu orang kan? Dia punya rencana membunuh 3 orang. Ada gereja yang mengangkat dia bisa menjadi pendeta. Hebat ya? Lalu ternyata dia malah membunuh orang-orang yang sama-sama pelayanan dengan dia. Dan tidak ada rasa bersalah. Jangan pikir pendeta itu juga pasti malaikat. Malaikat saja bisa jatuh, apalagi manusia. Jadi bukan masalah orang aktif di gereja. Mungkin kita bisa datang ke gereja, mungkin kita bisa berkata kita beriman Kristen, tetapi sesungguhnya kau penyembah setan dan patung. Pikirkan baik-baik, umat Tuhan yang terkasih. Kita menyembah siapa? Kalau kau menyembah Tuhan, semua akan nampak dengan jelas. Kalau kau menyembah si binatang dan patungnya, itu pun Tuhan tahu. Dan engkau mungkin juga tahu. Diingatkan kepada dia, barang siapa menyembah si binatang dan patungnya, kepadanya akan diberikan tanda meterai dengan nama si jahat itu. Jemaat Tuhan terkasih, banyak orang salah memahami pengertian tanda yang diberikan. Betul? Saya kemarin melemparkan pertanyaan ini di Gereja Kristus ya. Itu menjadi diskusi yang ramai sekali. Ya, saya mau tanya begini. Apakah Anda tahu ada orang yang tidak mau divaksin karena mereka bilang itu tanda untuk menjadi antikris? Ada mendengar? Lihat dengar? Dengar Bu Puji? Lebih lagi, kalau itu masih terlalu abstrak kelihatannya ya. Nanti katanya kalau dikasih tanda chips yang dimasukkan ke tangan yang sebesar cuman biji beras, jangan mau. Itu katanya artinya Anda memakai meterai tanda antikris. Betul? Pernah dengar? Dan apakah itu menjadi keyakinan kita sampai saat ini? Ini penting sekali ya. Perhatikan baik-baik. Banyak orang menjadi takut akan hal ini. Jadi Bu Puji, kalau sekarang Ibu sebagai rohaniawan di gereja ini ditawarkan, Ibu, pemerintah mewajibkan semua orang, kalau dulu pakai kartu kredit, sekarang tidak. Sekarang harus dipakaikan chip di sini untuk Ibu bisa berbelanja dan lain sebagainya. Apakah Ibu akan pakai itu? Belum tahu karena belum mengerti. Yola, kamu akan pakai nggak chips itu? Pakai. Yosef pakai nggak, Sef? Pakai. Bagus ya. Saya berharap pemahaman ini betul-betul ada pada kita, tapi hari ini dengarkan baik-baik supaya kita semakin kuat. Saya mau tanya, menyembah kepada Tuhan atau menyembah kepada iblis, yang menentukan apa? Apa yang menentukan kita menyembah Allah atau menyembah iblis? Dari mana sumbernya? Dari mana? Dari mana sumber orang dia mau menyembah Tuhan atau menyembah si iblis dan patungnya? Ayo Pak Paulus, apa? Dari mana sumber ini? Semua sumbernya datangnya dari hati, Bapak Ibu sekalian. Dari hati. Siapa yang bisa merubah hati? Pertama, Roh Allah sendiri yang bisa merubah hati manusia. Kedua, kita sendiri yang menentukan. Sehingga tadi juga dikatakan bahwa barang siapa menyembah si binatang dan patungnya, barang siapa menyembah. Jadi itu adalah karena hatinya yang mau ke sana. Mencintai idolanya, mencintai hobinya, mencintai karirnya, mencintai bisnisnya. Lebih daripada mencintai Tuhan,
Dia sudah memilih untuk menyembah si iblis dan patungnya. Nggak heran kalau orang itu kelak bisa diberi tanda. Yang memberi tanda siapa? Iblis. Tapi kita yang memilihnya. Sekarang, adakah mungkin vaksin, chips yang dimasukkan ke tangan bisa merubah hatimu dan hati saya untuk cinta kepada Tuhan? Bisa nggak? So, pendeta-pendeta yang sesat mengajarkan bahwa itu bisa menjadikan kita sebagai antikris. Itu bodoh. Saya pun dulu goblok, sama gobloknya. Karena nggak ngerti, kata Bu Puji. Betul. Sekarang kita sudah mengerti. Maka jangan lagi menjadi takut. Bukan masalah benda yang dimasukkan, benda fisik yang dihubungkan kepada kita yang bisa membuat kita jadi antikris. Hatimu dan hatiku yang bisa menyebabkan kita menerima tanda antikris dari si iblis dengan melabelkan nama di tanda di dahi dan tangan, itu pun simbol. Hanya hati kita yang bisa seperti itu. Jadi tidak ada alat fisik yang bisa membuat kita menjadi milik kepunyaan iblis, itu nggak mungkin. Yang bisa menjadikan kita milik kepunyaan iblis hanya kalau hati kita mau menyembah si binatang dan patung-patung. Patungnya apa? Sekali lagi sama-sama sebutkan coba. Idolanya. Apa idolanya? Segala sesuatu yang menjadi lebih utama daripada hidup taat kepada Tuhan, daripada menyembah kepada Tuhan dalam kebenaran. Sampai di sini ngerti ya? Jadi malaikat satu memberitahukan Injil dan masa anugerah. Malaikat kedua mengingatkan, apa gunanya kamu menyembah patung dan si iblis binatang itu? Karena itu semua ada di dalam kota Babel. Jangan kau masuk ke dalamnya. Ya ada nanti di kitab Wahyu juga dikatakan, jangan masuk ke dalam kota Babel itu. Menjauhlah dari sana. Diingatkan kepada Tuhan. Jangan terlibat di sana. Malaikat kedua mengingatkan kepada kita bahwa itu semua sudah runtuh, rubuh, dan tidak bisa dipertahankan. Tetapi orang yang beriman teguh kepada Kristus berbahagia. Lalu malaikat ketiga mengingatkan ya, bahwa jangan kamu menyembah kepada si binatang dan si siapa? Patungnya. Karena siapa menyembah, dia akan menggunakan meterai daripada si jahat. Dan dia kelak akan disiksa, dibuang di api neraka siang malam, tidak berkesudahan. Nah, lalu lihat ayat selanjutnya dikatakan apa, Bu Puji, tolong bacakan. Ayat selanjutnya apa dikatakan? Ayat 12. Satu itu aja. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Oke. Yang penting apa? Ketekunan. Apa itu ketekunan? Ketekunan itu kesabaran orang menghadapi penderitaan. Sabar dalam bahasa Inggris juga dikatakan long suffering. Jadi dia bisa bertahan dalam penderitaan yang begitu lama, tapi tetap bertahan. Tekun. Tekunnya dalam hal apa? Tekunnya dalam hal apa? Taat kepada apa? Menuruti perintah Allah. Dan kedua, iman kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketekunan kita yang dibutuhkan di tengah penderitaan yang bisa disebabkan oleh karena dunia. Tadi lagu tadi, saya meskipun saya susah menderita bukan dalam dunia ya, tapi karena dunia. Kalau dalam dunia orang banyak menderita, tapi kalau karena dunia itulah orang-orang Kristen menderitanya karena dunia, ya. Tetapi mereka yang tetap bertahan sampai kesudahannya, tetap mentaati firman Allah, taat kepada Allah, takut akan Allah, memuliakan Dia dan menyembah Dia, dan bertahan di dalam iman percaya kepada Kristus, tidak bergoyang sedikit pun. Orang bilang, wah ini menawarkan begini, oh ya saya ikut ke sana aja deh, saya meninggalkan Kristus. Orang ini celaka. Tapi orang yang taat kepada Allah dan tetap berteguh imannya, tekun di dalamnya, di dalam iman kepada Kristus dan taat pada firman Allah, mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Bahagianya di mana?
Itu kan mereka sedang menghadapi kesusahan ya. Bahkan kematian dihadapi oleh orang-orang jemaat pada masa itu. Demikian juga sekarang kita sebenarnya juga menghadapi banyak kesusahan seperti ini, tapi mungkin secara fisik tidak seperti pada zaman awal. Ya, lalu dikatakan ayat selanjutnya apa Bu Puji? Maaf, bacakan lagi. Dan aku mendengar suara dari surga. Dengarkan baik-baik. Tuliskan. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Aduh, puji Tuhan. Dikatakan apa tadi? Pertamanya tadi? Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Jadi Tuhan mau mengingatkan kepada jemaat mula-mula di sana. Kalau kamu mati tetap di dalam Tuhan, kamu berbahagia. Bahagianya apa ya Bu Puji? Kebahagiaan yang mereka terima tuh apa katanya? Coba lihat di sana, apa kebahagiaannya? Ayo. Boleh beristirahat dari jerih lelah. Itu sederhana gak sih omongannya sebenarnya? Kelihatannya simpel ya. Tapi ngerti gak maksudnya? Supaya kamu bisa beristirahat dari jerih lelah. Tadi kontras dengan pernyataan bahwa yang menyembah binatang dan patungnya akan dibuang ke api neraka, disiksa kapan? Siang dan malam, dan tidak pernah berhenti. Kalau orang disiksa atau dihukum, ya, kalau di penjara orang masih ada istirahatnya, bukan? Kalau dia sakit, mungkin terkadang ada sedikit reda, istirahat sebentar, begitu kan? Istirahat itu menjadi kalimat yang penting, bukan? Tapi bagaimana rasanya kalau disiksa siang malam, tiap detik, nggak ada waktu istirahat? Bisa bayangkan, itu penderitaan seperti apa? Tuhan mau mengingatkan kepada umatnya bahwa kalau kau menyembah si binatang dan patungnya, engkau nggak akan pernah istirahat, bukan seumur hidupmu, tetapi tidak pernah istirahat di dalam kekekalan. Gak ada waktu lagi. Kalau kita sakit dalam waktu 1 minggu, 1 hari aja nggak hilang sakitnya, rasanya lega sekali. Ingat, yang menyembah binatang dan patungnya tidak akan pernah ada waktu istirahat sedetik pun. Tapi berbahagialah orang yang menyembahnya kepada Tuhan, sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan membuktikan hidupnya menyembah hanya kepada Tuhan. Karena mereka kelak satu hari akan mungkin menghadapi kematian, bahkan pasti mati. Tapi berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan sejak saat ini. Waktu itu dikatakan kepada jemaat, sejak saat itu, kalau mereka mati pun di dalam Tuhan berbahagia. Dan firman ini sama sampai dunia akan berakhir bagi anak-anak Tuhan. Kalaupun kita harus mati karena iman kita, berbahagialah kalau kita mati di dalam Tuhan, karena engkau dan saya akan ketemu Tuhan, dan Tuhan akan memberikan engkau dan saya istirahat dari segala jerih lelah. Di dunia kita capek. Memang kerja semua capek, tapi nggak capek yang seperti itu. Bayangkan ya, kalau kita kerja terus-menerus tidak pernah istirahat. Lia kerja di PMI nggak boleh ada istirahatnya, Lia. Duduk pun nggak boleh. Apalagi terima gaji nggak ada. Kerja seumur hidup. Capek. Pengen dong istirahat, pengen dong terima gaji, kira-kira gitu kan. Tapi nggak bisa. Neraka itu nggak bisa dibayangkan seperti itu. Jauh melebihi itu. Tapi kalau kau bekerja, kita bekerja, ada waktunya kita bekerja, ada waktu istirahat. Kita senang kan? Bukan hanya istirahatnya, dapat upah. Aduh, bahagia bukan main. Tuhan bilang, nanti di sana kamu istirahat, sesungguh-sungguhnya istirahat, dan menikmati segala kebahagiaan, nggak perlu kerja lagi. Lihat penghiburannya, ini penderitaan, ini sukacita yang besar. Di sini orang yang menyembah kepada
iblis dan patungnya, dan di sini orang yang menyembah kepada Allah. Ingat, di hadapan Tuhan hanya ada dua jenis manusia, menyembah Allah atau menyembah iblis dan patungnya. Patungnya Anda sudah tahu. Periksa diri kita. Kita menyembah kepada siapa? Semoga renungan hari ini memberi kita pemahaman yang lebih jelas tentang firman Tuhan, bahwa tidak perlu engkau mungkin berkata, saya tidak pernah ikut dalam persekutuan iblis atau di gereja iblis, atau saya menangkal kepada Kristus. Tidak. Penyangkalan kita bisa dibuktikan dengan sikap hidup yang berjinah meninggalkan Tuhan demi idola kita, demi sesuatu yang lebih kita utamakan daripada mencintai Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kita kekuatan untuk sadar ini masa anugerah. Jangan masuk ke dalam Babel yang sudah hancur, dan jangan pernah memberi hati kita menyembah kepada si binatang dan patungnya, tetapi tekunlah sekalipun kita harus menghadapi kesusahan. Karena siapa bertekun, Tuhan berkata, dia akan berbahagia sekalipun dia mati. Asalkan mati di dalam Tuhan, mereka akan diberi istirahat dari segala jerih lelahnya. Saya mau iring Yesus. Boleh? Mari kita tundukkan kepala. Saya mau iring Yesus, iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita karena dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Satu kali lagi kita nyanyikan lagu ini, nanti saya serahkan sama Yosef. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, saya susah, menderita karena dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan sama Yosef dan tolong tutup di dalam doa.